Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revaldi Aryotomo dari kelas 12 IPS 3 absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel pemberdayaan masyarakat menuju desa wisata berkearifan lokal di Desa Kundi Bersatu, Kabupaten Bangka Barat. Langsung saja kita menuju ke poin A, yaitu latar belakang pelaksanaan program pemberdayaan. Latar belakang pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari kemiskinan. Pemberdayaan menuju desa wisata berbasis kearifan lokal ini menjadi sangat penting untuk mengembangkan lapangan kerja dan berusaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah pedesaan tersebut. Salah satu daerah yang memiliki potensi yaitu Kundi Air Mendung, dan Kundi Bukit Terak memiliki potensi besar untuk diperdayakan menjadi daerah yang lebih berkembang secara sosial dan ekonomi berbasis budaya, pertanian, budidaya laut, dan industri kreatif. Poin B yaitu strategi yang digunakan dalam program pemberdayaan. Yang pertama yaitu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pemetaan sosial atau social mapping dan pendekatan partisipatoris atau pemberdayaan partisipatif. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan sosial. Pemetaan sosial adalah salah satu teknik untuk memahami suatu masyarakat atau komunitas dengan memetakan permasalahan sosial yang sedang dialami, kesadaran sosial, modal sosial, persepsi, pola hidup, kebutuhan manusia, dan kondisi suku bangsa. Dan untuk pengertian pendekatan partisipatoris ini yaitu adalah pendekatan partisipatoris adalah diarahkan untuk mengidentifikasi masalah kehidupan sosial yang dihadapi masyarakat menurut perspektif komunitas untuk kemudian merumuskan solusi bersama komunitas itu sendiri. Dengan kata lain, pendekatan partisipatoris ini berupaya untuk memantik kesadaran dan keinginan suatu komunitas untuk memahami permasalahan yang dihadapi, kemudian mencari jalan keluar untuk mencapai perubahan kehidupan. Setelah metode pelaksanaan, kita masuk yang ke nomor 2, yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan ini menitikberatkan kepada pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk pengamatan terlibat yaitu difokuskan pada motivasi, sikap, perilaku, tindakan, serta makna di balik simbol-simbol yang dapat diamati dari setiap individu ataupun kelompok. Untuk wawancara mendalam itu mencoba mengeksplorasi secara lebih dalam persepsi-persepsi, pandangan, serta pengalaman-pengalaman individu. Untuk dokumentasi ini dijadikan sebagai alat pendukung bagi validitas data dan informasi. Setelah membahas teknik pengumpulan data, berlanjut kita yang ke nomor 3, yaitu ke teknik analisis data. Data pelaksanaan program telah terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif. Metode ini sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis data dilakukan dari pengumpulan informasi melalui wawancara, kuesioner, maupun observasi langsung. Yang kedua, melakukan reduksi data, yakni memiliki informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan permasalahan dari penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu data yang telah direduksi dilanjutkan ke tahap penyajian baik berupa tabel maupun narasi. Yang keempat terakhir yaitu tahap terakhir menarik kesimpulan final. Dari langkah-langkah tersebut terlihat bahwa analisis data dilakukan dalam suatu proses yang terjadi secara terus-menerus, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sampai penarikan kesimpulan. Itu tadi merupakan poin B, dan sekarang kita akan masuk ke poin C, yaitu hambatan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan. Hambatan terjadi ketika lahan menjadi langka dan kepemilikan makin terfragmentasi melalui pemberian warisan. Keuntungan yang menciut dengan cepat dari pekerjaan pada lahan yang pasti memaksa pemilik lahan kecil untuk berhutang dan akhirnya kehilangan lahan. Dengan demikian, menambah jumlah penyewa dan buruh tani di perdesaan. Jumlah penduduk kian meningkat, sementara luas lahan pertanian makin mengecil. Prakara yang terjadi pada lahan harusnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah sebab pertanian selalu membutuhkan lahan yang besar dan luas. Dampak yang paling nyata terjadi pada kelangkaan komoditi pangan, sementara ledakan penduduk menyebabkan kebutuhan atas pangan meningkat.
Pemerintah hanya bisa menargetkan percepatan produksi pangan, namun melupakan satu problem mendasar petani soal keterbatasan akan lahan pertanian. Setelah dari yang poin C, sekarang kita masuk ke yang poin D, yaitu upaya pemeliharaan program pemberdayaan. Upaya pemeliharaan program pemberdayaan pada desa ini yaitu yang pertama, desa ini menciptakan home industry, mangrove education, sedekah kampung, pembesaran karang darah, rumpun ikan, dan perintisan hutan wisata untuk mengembangkan lapangan kerja dan media pembelajaran bagi baik pengunjung atau penduduk desa tersebut. Yang kedua yaitu memanfaatkan dan mengembangkan potensi kebudayaan yang ada di desa tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan iptek. 4. Ditunjang oleh kelembagaan sosial ekonomi yang kuat. 5. Dikembangkan secara seimbang agar kesejahteraan dapat ditingkatkan secara optimal. 6. Dukungan pemerintah serta koordinasi masyarakat serta pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menuju desa yang sejahtera. Itu tadi beberapa poin-poin yang sudah saya jelaskan pada presentasi kali ini melalui analisis artikel pemberdayaan masyarakat menuju desa wisata berbasis kearifan lokal di Desa Gundi Bersatu Kabupaten Bangka Barat. Apabila ada kesalahan baik saya menjelaskan presentasi tadi atau kesalahan kata yang bisa menyakiti para pendengar di sini, saya mengucapkan mohon maaf. Sekian presentasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.